Sepanjang hayatnya, dengan sekuat tenaga Abu Dzar memikul panji contoh utama dari Rasulullah. Ingat gak cerita yang kemarin? Iya, dia itu tidak tergoda dengan harta. Suatu kali dia ditawarkan jabatan sebagai amir di Irak. Apa amir? Nah, ada ingat ya? Amirul Mukminin. Iya, Amirul Mukminin artinya pemimpin. Di mana? Irak. Di Irak. Katanya ini ketika dia ditawarkan, dia ngomong sama orang itu, demi Allah, tuan-tuan tak akan dapat memancingku dengan dunia tuan-tuan itu untuk selama-lamanya. Ngerti nggak? Iya, dia ndak mau, dia menolak. Nggak bisa katanya, kalau mau memberi aku jabatan, aku tidak mau, kayak gitu ya. Kali yang lain, seorang kawan melihatnya memakai jubah usang. Maka katanya, bukankah Anda masih punya baju yang lain? Beberapa hari yang lewat, saya lihat Anda punya 2 helai baju baru. Ini jawaban Abu Dzar. Wahai putra saudaraku, kedua baju itu telah kuberikan kepada orang yang lebih membutuhkannya daripadaku. Orang tadi berkata, demi Allah, Anda juga membutuhkannya. Apa jawaban Abu Dzar? Ampuni ya Allah, kamu telah membesarkan dunia. Ampunilah ya Allah. Ini sayang. Ampunilah ya Allah, kamu telah membesarkan dunia. Tidakkah kamu lihat burda yang saya pakai ini? Burda itu penutup kepalanya. Sorban ya? Iya, kayak sorbannya. Dan saya punya satu lagi untuk sholat Jumat. Burdanya, katanya dia tuh punya 2, satu lagi yang dia pakai, satu lagi untuk sholat Jumat. Saya punya seekor kambing untuk diperah susu dan seekor keledai untuk ditunggangi. Nah, jadi nikmat apa lagi yang lebih besar dari yang kita miliki ini? Jadi Abu Dzar itu nggak punya banyak kekayaan. Dia punya apa tadi? Baju. Tapi bajunya Nyopet. dikasih Orang. kepada orang lain. Iya, kepada orang yang membutuhkan. Kedua, burdanya ada berapa? 2. Satunya dipakainya, satunya untuk Jumat. Kemudian dia punya apa hewannya? Keledai sama kambing. Untuk apa kambingnya? Susu. Sedangkan keledainya? Nah, jadi dia merasa sudah cukup nikmat-nikmat itu. Dia nggak butuh kendaraan yang lain, dia nggak butuh emas, uang yang banyak. Dia cuma butuh itu saja, katanya seperti itu. Suatu hari ia duduk menyampaikan sebuah hadis. Nih hadisnya ya. Aku diberi wasiat oleh junjunganku dengan 7 perkara. Apa 7 perkara itu? Ini. Yang Hadis. pertama, iya hadisnya. Apa? Yang pertama, disuruhnya aku agar menyantuni orang-orang miskin dan mendekatkan diri kepada mereka. Paham maksudnya di sini? Coba ulang lagi. Aku disuruh menyantuni orang-orang miskin dan mendekatkan diri kepada mereka. Siapa yang paham ini? Adek. Apa? Adek. Itu. Kita disuruh Disuruh iya bersedekah memberi orang miskin dan dengan dikasih emas yang agak banyak. iya, dan mendekatkan diri kepada mereka. Maksud itu mendekatkan diri itu maksudnya kita itu belajar dari kesusahan mereka, bahwa kita harusnya bersyukur ada orang yang lebih tidak punya dari kita. Yang kedua, nih katanya ya, perkara yang diajarkan oleh Rasul itu, disuruhnya aku melihat kepada orang yang di bawahku, bukan orang yang di atasku. Ngerti nggak ini? Melihat orang yang miskin. Nah, betul, bukan orang yang Atas. di atas maksudnya. Kaya. Oh, oke. Orang yang kaya yang punya kedudukan, banyak harta. Yang ketiga, aku disuruh agar tidak meminta kepada orang lain. Maksudnya apa ini? Supaya enggak melihat orang miskin.
Nah, betul, tidak mengemis atau meminta-minta, lebih baik memberi. Lihat tangan di atas lebih baik Tang. daripada tangan yang di bawah. Iya, betul itu ya. Kemudian aku disuruh untuk menghubungkan tali silaturahmi. Tahu ini? Apa? Menghubungkan tali Saling silaturahmi. memberi, jadinya saling sayang. Ya, bersilaturahmilah maka saling menyayangi. Maksudnya di sini tali silaturahmi misalnya hubungan keluarganya sudah terputus misalnya ya. Nah, saling mendekatkanlah lagi. Kemudian yang kelima, aku disuruh kayak gini lah, misalnya Mbak bertengkar dengan Om Andi ya, Mas Am itu mengajak damai, nyuruh damai antara Mbak dengan Om Andi, itu cara untuk menyambung silaturahmi kayak gitu, paham? Ngapain Mbak masih kecil? Misalnya iya, jadi silaturahmi itu masih dalam jalur saudara ya. Ada nonton. Sini Dedek. Nah, kemudian yang kelima, disuruhnya aku mengatakan yang hak walaupun pahit. Maksudnya apa, Mbak? Nah, maksudnya itu, Dedek tahu nggak ini? Disuruh, kata Abu Dzar, aku disuruh Nabi itu untuk mengatakan yang hak, yang benar, meskipun pahit. Nah, akan mendapatkan balasannya. Nah, betul. Walaupun nanti orang banyak yang tidak menyukai. Kayak walaupun orang tuh tidak suka dengan perkataan kita, jujur saja. Nanti orang lama-lama tahu, oh orang ini seperti ini, maunya seperti ini kayak gitu. Nah, yang 6, aku disuruh Nabi untuk menjalankan agama dan tidak takut dicela orang. Maksudnya apa? Jangan pantang menyerah. Nah, misalnya Mbak pakai jilbab, di rumah pakai jilbab, ke sekolah pakai jilbab, jalan-jalan pakai jilbab ya. Mbak diomongi sama teman, Ilma ini pakai jilbab terus, ngapa rambutmu botak ya, misalnya kayak gitu. Jangan takut ya, jangan takut Mbak ya. Apa kamu kutuan ya? Nah, kayak gitu ya. Jangan pernah takut, karena kalau kita yakin apa yang kita lakukan itu adalah ibadah, ada aturannya dalam Islam, maka jangan takut untuk melakukannya, dan celaan orang itu biarkan saja. Paham? Paham, Mbak? Mas, paham? Ate? Oke. Yang ke-7 ya ini ya. Yang ke-7. Dan disuruhnya agar banyak menyebut la haula wala quwata illa billah. Jadi iya, hil alil azim. Jadi Abu Dzar itu disuruh Rasulullah untuk bertawakal. Ini adalah kalimat bertawakal, menyerahkannya. Ya Allah, aku berserah menyerahkan segala sesuatu kepadamu. Jadi itulah, apapun yang terjadi di dunia ini, kita sudah berusaha, berdoa, maka tawakal adalah jalan satu-satunya. Ya, sungguh ia hidup menjalani wasiat itu, dan ditempahnya corak hidupnya sesuai dengan wasiat itu, hingga ia pun menjadi hati nurani masyarakat dari umat dan bangsanya. Berkata Imam Ali, tidak seorang pun tinggal sekarang ini yang tidak mempedulikan celaan orang dalam menegakkan agama Allah, kecuali Abu Dzar. Jadi pada zaman itu, yang tidak mempedulikan celaan, omongan orang, hinaan orang adalah hanya Abu Dzar. Ya. Hidupnya dibaktikan untuk menentang penyalahgunaan kekuasaan, penumpukan harta untuk menjatuhkan yang salah dan menegakkan yang benar, mengambil alih tanggung jawab untuk menyampaikan nasihat dan peringatan. Mereka larang ia memberikan fatwa, tapi suaranya bertambah lantang. Bertambah kuat. Katanya kepada yang melarang itu, banyak orang yang melarang dia. Jangan kamu ngomong kayak gini. Tapi ternyata Abu Dzar tidak pernah takut. Dia tetap mengatakan, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya,
Seandainya tuan-tuan menaruh pedang di atas pundakku, sedang menurut rasa hatiku masih ada kesempatan untuk menyampaikan ucapan Rasulullah yang ku dengar daripadanya, pastilah akan ku sampaikan juga sebelum tuan-tuan menebas batang leherku. Jadi tidak pernah takut, kelihatan kan? Dia nggak apa-apa, jiwanya badannya bakalan mati asalkan apa yang dia sampaikan adalah betul-betul dari Rasulullah dan itu benar-benar kebaikan, ya. Wahai kepada kaum muslimin, tak hendak mendengarkan nasihat dan tutur katanya waktu itu. Seandainya mereka dengarkan, pastilah fitnah yang berkobar dan berlarut-larut yang menjerumuskan pemerintah dan masyarakat Islam pada bahaya, maka akan mati. Jadi fitnah-fitnah itu muncul kalau Abu Dzar itu diam, maka fitnah itu akan menyebar. Tapi kan fitnah itu omongan yang tidak benar, misalnya si Umar ngambil uang ini padahal nggak ada, kayak gitu, ya. Kalau Abu Dzar itu tidak ada, nggak ada kontrol. Tapi kan Abu Dzar disuruh diam kan? Ingat nggak kemarin ceritanya? Disuruh diam dan suruh pergi. Dia pergi kemana, Ri? Riba? Ri apa ya? Riba. Enggak dulu po. Rara. Rizaba ya? Iya, Rizaba. Rizaba ya? Iya, pokoknya Ri ya depannya ya. Kayak gitu. Seorang nih. Sekarang Abu Dzar sedang menghadapi sakaratul maut di Rabazah, Mbak. Rabazah bukan Ri, Mbak. Rabazah. Suatu tempat yang dipilih. Iya, dia meninggal sini. Suatu tempat yang dipilihnya sebagai tempat kediaman setelah terjadinya perbedaan pendapat dengan Utsman. Nah, bagaimana penjelasan kepergiannya? Nih, jadi dijelasin di sini. Seorang perempuan kurus yang berkulit putih kemerah-merahan dan duduk dekatnya menangis. Jadi ada wanita kurus ya menangis di dekatnya. Perempuan itu adalah istrinya. Ternyata itu adalah istrinya. Istri Abu Dzar. Abu Dzar bertanya kepadanya, "Apa yang kamu tangiskan? Padahal maut itu pasti datang." Jawaban istrinya, "Karena Anda akan meninggal, padahal pada kita tak ada kain untuk kafanmu." Tuh, nggak ada kain untuk kafan, untuk menutupi tubuhnya yang sudah mati nanti, tidak ada, karena dia miskin. Ya, itu yang ditangiskan oleh istrinya, bukan yang lain, bukan karena kepergiannya, tapi tidak ada kain. Abu Dzar tersenyum dengan amat ramah, seperti halnya orang yang hendak merantau jauh. Lalu dia berkata kepada istrinya, "Janganlah menangis. Pada suatu hari, ketika saya berada di sisi Rasulullah bersama beberapa orang sahabatnya, saya dengar beliau bersabda, 'Pastilah ada salah seorang di antara kalian yang akan meninggal di padang pasir liar.'" Jadi ada orang yang akan meninggal di padang pasir liar, yang akan disaksikan nanti oleh segerombolan orang-orang beriman. Semua yang ada di majelis Rasulullah itu telah meninggal di kampung dan di hadapan jamaah. Ini yang diomongi Rasulullah itu banyak jamaah, ya. Sedangkan prediksi Rasulullah itu kan karena ada dibantu oleh malaikat, dia tahu bahwa akan ada orang yang meninggal di padang pasir. Nah, jadi semua yang ada di tempat Rasulullah menyampaikan dakwahnya tadi telah meninggal, ya, dan di hadapan kaum jamaah muslim. Tak ada lagi yang masih hidup di antara mereka kecuali Abu Dzar. Abu Dzar. Nah, inilah aku sekarang menghadapi maut di padang pasir. Maka perhatikan olehmu jalan. Siapa tahu kalau rombongan orang-orang beriman itu sudah datang. Demi Allah, aku tidak bohong dan tidak pula dibohongi. Dan ruhnya kembali ke hadirat Allah dan benar, tidak salah. Mati dia? Iya, mati. Enggak.
Kafilah yang sedang berjalan cepat di padang Sahara, padang pasir yang luas itu terdiri dari rombongan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabatnya Rasulullah. Dan sebelum sampai ke tempat tujuan, Ibnu Mas'ud telah melihat sesosok tubuh yang terbujur seperti tubuh mayat. Sedang di sisinya seorang wanita tua dengan seorang anak. Keduanya menangis. Jadi pada saat itu Abu Dzar itu sedang berada di padang pasir dengan istrinya. Dibelokannya kengkang kendaraan ke tempat itu, diikuti dari belakang oleh anggota rombongan. Dan demi pandangannya jatuh ke tubuh mayat, tampak olehnya wajah sahabatnya, saudara seiman dan saudaranya dalam membela agama Allah, yaitu Abu Dzar. Kenapa menangis? Air matanya mengucur lebat dan di hadapan tubuh mayat suci itu ia berkata, "Benarlah ucapan Rasulullah. Anda berjalan sebatang kara, mati sebatang kara, dan dibangkitkan nanti sebatang kara." Menangis. Ibnu Mas'ud pun duduk lalu diceritakan kepada para sahabatnya maksud dari pujian yang diucapkan itu. Anda berjalan seorang diri, mati seorang diri, dan dibangkitkan nanti seorang diri. Ucapan itu terjadi di waktu perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah telah menitahkan untuk maju menghadang pasukan Romawi yang telah berkumpul di suatu tempat. Telah siap perang akan menggempur umat Islam. Kebetulan waktu Nabi menyerukan kaum muslimin untuk berjihad itu di saat musim susah dan panas terik, tempat yang akan dituju jaraknya amat jauh, sedang musuh menakutkan pula. Sebagian kaum muslimin ada yang enggan ikut serta karena berbagai alasan. Rasulullah dan para sahabatnya berangkat diikuti oleh sebagian orang setengah terpaksa karena enggan. Dan bertambah jauh perjalanan mereka, bertambah pula kesulitan dan kesusahan yang diderita. Bila ada orang yang tertinggal di belakang, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, dia telah tertinggal." Maka ujarnya, "Biarkan, andainya ia berguna, tentu akan disusulkan oleh Allah pada kalian. Dan andaikan tidak, maka Allah telah membebaskan kalian daripadanya." Suatu kali mereka melihat berkeliling, kiranya tiada tampak oleh mereka Abu Dzar. Maka kata mereka kepada Rasulullah, "Abu Dzar telah tertinggal, keledainya menyebabkan ia terlambat." Rasulullah mengulangi jawabannya tadi. Keledai Abu Dzar memang telah amat lelah disebabkan lapar dan haus serta terik matahari, hingga langkahnya menjadi gontai. Ada dicobanya dengan berbagai akal menghalaunya agar berjalan cepat, tapi kelelahan bagai merantai kakinya. Abu Dzar merasa bahwa jika demikian ia akan tertinggal jauh dari kaum muslimin hingga tak dapat mengikuti jejak mereka. Maka ia pun turun dari punggung kendaraannya, diambil barang-barang dan dipikul di atas punggungnya. Lalu diteruskannya perjalanan dengan berjalan kaki. Dipercepatlah langkahnya di tengah padang pasir yang panas bagai menyala itu, agar dapat menyusul Rasulullah dan para sahabatnya. Di suatu pagi ketika kaum muslimin telah menurunkan barang-barang mereka untuk beristirahat, tiba-tiba salah seorang dari anggota rombongan melihat dari kejauhan debu naik ke atas. Sedang di belakangnya kelihatan sosok tubuh seorang laki-laki yang mempercepat langkahnya. "Wahai Rasulullah," kata orang yang melihat itu ada seorang laki-laki berjalan seorang diri." Ujar Rasulullah, "Mudah-mudahan orang itu Abu Dzar." Mereka melanjutkan pembicaraan sambil menunggu pendatang itu selesai menempuh jarak yang memisahkan mereka. Di saat mana mereka akan mengetahui siapa dia. Musafir mulia itu mendekati mereka secara lambat. Langkahnya bagai disentak dari pasir lembut yang membara, sementara beban di punggung bagai mengantungi tubuhnya. Namun ia tetap gembira penuh harapan karena berhasil menyusul kafilah yang dilingkungi berkah dan tidak ketinggalan dari Rasulullah dan saudara seperjuangannya. Setelah ia sampai dekat rombongan, seorang berseru,
"Wahai Rasulullah, demi Allah, iya Abu Dzar." Sementara itu Abu Dzar menunjukkan langkahnya ke arah Rasulullah. Dan demi Rasulullah melihatnya, tersungginglah senyumnya di kedua bibir beliau, sebuah senyuman yang penuh santun dan belas kasih. Semoga Allah limpahkan rahmatnya kepada Abu Dzar. Ia berjalan sebatang kara, meninggal sebatang kara, dan dibangkitkan nanti sebatang kara. Nah, jadi nggak ada yang ininya ya. Setelah nggak ada yang menemaninya nanti, meninggal juga dia tadi sendirian, nggak ditemani sahabat-sahabatnya yang lain kan di padang pasir. Setelah berlalu masa 20 tahun atau lebih dari yang Rasulullah katakan tadi, Abu Dzar wafat di padang pasir Rabazah sebatang kara. Setelah sebatang kara pula ia menempuh hidup yang luar biasa dan tak seorang pun dapat menyamainya. Dan dalam lembaran sejarah ia muncul sebatang kara, yakni orang satu-satunya, baik dalam keagungan zuhud maupun keluhuran cita. Dan kemudian di sisi Allah ia akan dibangkitkan nanti sebagai tokoh satu-satunya pula, dengan tumpukan jasanya yang tak terpemadai banyaknya, dan tak ada lowongan bagi orang lain yang bisa menampinginya. Jadi jasa-jasanya itu tidak akan bisa disamai oleh sahabat-sahabat yang lain kayak gitu. Yang mau menangis. Sedih Dedek.